Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan bahas poin 7. Poin 7 ini lebih fokus terhadap pembagian dividen. Bagaimana kita menyajikan jurnal umum ketika dividen dibagikan atas lembar saham yang beredar. Nah, kita cek ya dalam soal. Diketahui katanya share capital ordinary atau modal saham biasa sebesar nilai nominalnya 20 euro dengan 400.000 shares issued and outstanding atau dengan 400.000 lembar saham yang beredar. Maka total saham biasa adalah sebesar 8 juta euro. Kemudian diketahui juga share premium ordinary atau laba dari penjualan saham sebesar 4.800.000 dan diketahui retained earning atau laba ditahan sebesar 22.400.000. Di sini juga diketahui harga pasar atau par value atas saham biasa sebesar 60 euro. Nah, baiklah, kita akan menyelesaikan bagaimana pencatatan jurnal umum yang poin A, poin B, dan poin C. Sekarang kita kerjakan dulu yang poin A. Poin A, bagaimana kita menjurnal dividen yang dibagikan ketika dibagikannya sebesar 5% atas saham yang beredar. Berarti kita hitung dulu berapa total saham yang dibagikan. Caranya, berapa tingkat persentase yang akan dibagikan? 5% dikali saham yang beredar sebesar 400.000 lembar. Berarti total yang akan dibagikan adalah sebanyak 20.000 lembar saham biasa. Nah, sekarang bisa kita langsung jurnal. Jurnalnya, karena dividen itu berhubungan dengan laba ditahan dan akan mengurangi retained earning atau laba ditahan, maka kita akan mendebit laba ditahan atau di debitnya adalah retained earning, yaitu sebesar yang akan dibagikan sebanyak 20.000 lembar dikali berapa nilai pasar dari saham biasa sendiri. Katanya tadi di soal sebesar 60 euro. Maka total retained earning adalah sebesar 1.200.000. Nah, di kreditnya adalah karena ini sahamnya baru dibagikan untuk dividen, maka diakui sebagai akun yang dinamakan ordinary share dividend distributable, yaitu sebesar berapa lembar saham yang dibagikan, yaitu sebanyak 20.000 lembar dikali ini pengakuannya sama dengan saham biasa, yaitu harus dikalikan sebesar nilai pari. Nilai pari dalam soal adalah sebesar 20 euro. Maka totalnya adalah sebesar 400.000 euro. Nah, di sini terdapat selisih karena nilai saham pasarnya lebih tinggi daripada nilai pari, maka perusahaan akan mendapatkan premium. Maka akan kita catat jurnalnya di kredit adalah share premium ordinary sebesar selisihnya yaitu 1.200.000 dikurangin 400.000 yaitu sebesar 800.000. Nah, seperti ini jurnal ketika adanya pembagian dividen. Karena ordinary share ini harus di closing atau harus dinolkan, maka kita bisa langsung jurnal ya. Nah, ini hanya untuk pengakuan saja bahwa terdapat dividen yang dibagikan. Berarti kita akan closing, ordinary share yang tadinya ada di sebelah kredit, kita akan debitkan. Berarti di debit adalah ordinary share dividend distributable sebesar berapa nilai nominalnya, yaitu sebesar 400.000 ya. Berarti di debitnya adalah 400.000. Nah, di kreditnya baru kita akuin terhadap share premium ordinary. Berarti kita akan mengkredit modal saham biasa. Atau akunnya share premium ordinary, yaitu sebesar nilai nominal 400.000.
Nah, ini penyelesaian yang poin A ketika dividen yang dibagikan sebesar 5%. Sekarang yang poin B. Bagaimana yang poin B? Jurnalnya, katanya poin B di sini saham yang akan dibagikan sebesar 100%. Maka kita akan hitung berapa yang akan dibagikannya. 100% dikali total lembar saham yang dikeluarkan atau yang beredar 400.000 lembar, maka dibagikannya adalah 400.000. Nah, seperti yang poin A, berarti ketika dividen yang akan dibagikan akan mengurangi retained earning, berarti kita akan mendebit retained earning. Ya, sebesar berapa yang akan dibagikan, yaitu 400.000 lembar. Karena 100% kita akan langsung mengalihkan dengan nilai pari. Berarti di sini tidak mengalami premium ataupun diskon ya. Berarti di sini langsung kita kalikan dengan 20 dolar ya. Maaf, dengan 20 euro. Berarti totalnya itu adalah sebesar 8 juta. Nah, kreditnya sama, kita akui dulu saham atas dividen yang akan dibagikan, yaitu akunnya ordinary share dividend distributable. Sebesar totalnya nilai parinya adalah total 8 juta, yaitu 400.000 lembar dikali 20 euro. Nah, kita langsung lagi ya, kita langsung ordinary share-nya kita closing atau dinolkan. Berarti ordinary shares yang tadinya di sebelah kredit, kita akan nolkan menjadi di debit. Berarti di debitnya adalah ordinary share dividend distributable. Di kreditnya adalah terhadap saham biasa atau share premium, share capital ordinary, share capital ordinary. Di sini sebesar totalnya 8 juta. Oke, yang poin C adalah pembahasan tentang split off. Apa sih split off? Split off adalah pemisahan atau pemecahan ya. Pemisahan atas saham. Pemisahan atas saham. Pemisahan ini biasanya diukur dengan rasio. Di situ rasionya 2:1, artinya rasio 2:1. 2:1 artinya ketika terhadap nilai pari kirinya akan berkurang sebesar awal nilai parinya itu adalah 20 euro. Berarti akan berkurang rasionya 2, berarti dibagi 2. Maka hasilnya adalah 10 euro. Sedangkan terhadap saham yang beredar akan naik ya. Naiknya berarti awalnya 400.000 lembar saham yang beredar dikali 2. Maka totalnya adalah 800.000 lembar. Nah, sehingga kita hitung total kapitalnya sebesar 10 euro dikali 800.000 lembar, yaitu sebesar 8 juta. Nah, 8 juta ini akan sama dengan pada waktu share capital ordinary saldo awal. Jadi, split off tidak mengubah total nilai nominal awal. Demikian pembahasan soal 7. Di sini bukan share premium ordinary ya. Ini langsung saham modal saham, berarti share ordinary capital. Seperti ini pembahasan poin 7. Silakan kalian kerjakan yang poin 8. Kalau ada ditanyakan, kita akan buka di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.